Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marzuki dari jurusan Teknik Elektro Universitas Malikusari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal medan elektromagnetik. Simak video berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal yang saya ambil dari buku Sum Series, yaitu soal pertama 1.25. Tentukan vektor satuan yang mengarah ke titik asal dari titik sembarang pada garis lurus yang ditentukan oleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk mencari vektor satuan, yaitu vektor A dibagi nilai mutlak A sama dengan, maka untuk mencari vektor A kita harus terlebih dahulu mencari vektor A0, yaitu AX, AY, AZ, di mana nilai AX sama dengan 0, nilai AY sama dengan 3, dan nilai AZ sama dengan Z karena tidak diketahui pada soal. Dan untuk mencari nilai A, selain harus diketahui nilai A0, dan juga harus diketahui nilai vektor A1 sama dengan, karena pada soal tidak diketahui maka nilainya 0 semua. Maka kita dapat mencari vektor A1 dikurang vektor A0. Tentunya kita menggunakan cara pengurangan vektor, yaitu 0 dikurang 0 AX ditambah 0 dikurang 3 AY ditambah 0 dikurang Z AZ. Maka nilai A sama dengan min 3 AY dikurang Z. Tentunya kita harus mencari nilai mutlaknya juga. Untuk nilai A mutlak dengan rumus akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Maka nilai A mutlak, masukkan nilainya satu persatu. Untuk nilai AX yaitu 0, maka 0 kuadrat ditambah AY nya 3, yaitu 3 kuadrat, tambah AZ nya Z karena tidak diketahui pada soal, maka kita buat Z kuadrat. Maka didapatkan hasil A mutlak akar 9 ditambah Z kuadrat. Maka baru bisa kita mencari 3, 2, 1. Maka baru bisa kita cari vektor satuan. Kita masukkan nilai min 3
AY kurang AZ per nilai A mutlaknya adalah akar 9 ditambah Z kuadrat. Karena ini bukan angka yang sejenis, maka cukup sampai sini sudah selesai. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Soal 2.28. 4 muatan titik masing-masing 20 mikrokulom berada di sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X sama dengan plus minus 4 meter dan Y sama dengan plus minus 4 meter. Hitung gaya pada suatu muatan titik 100 mikrokulom di 0,03 meter. Penyelesaiannya, mula-mula diketahui 4 muatan titik masing-masing 4 mikrokulom. Berarti Q1 sama dengan 20 mikrokulom, Q2 sama dengan 20 mikrokulom, Q3 sama dengan 20 mikrokulom dan Q3 sama dengan 20 mikrokulom. Dan sumbu X sama dengan plus minus 4 meter. Sumbu Y sama dengan plus minus 4 meter. Ditanya hitung gaya muatan titik pada 100 mikrokulom. Berarti ditanya Q pada 100 mikrokulom di 0,3 meter. Dijawab menggunakan rumus Q dikali Q2 per 4pi epsilon R kuadrat dikali nilai AY ditambah nilai AZ dibagi R. Maka Q diketahui pada saat ditanya 100 mikrokulom sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 6 dan Q2 nya 20 mikrokulom atau Q yang diketahui pada soal, itu kan sama 20 mikrokulom, berarti 20 dikali 10 pangkat min 6 per 4pi epsilon itu nilai 10 pangkat min 9 per 36 pi. Nilai R kuadrat adalah dari nilai R ini, maka dengan cara R sama dengan akar X kuadrat tambah Z kuadrat.
atau R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Nilai X yaitu 4 meter, 4 kuadrat ditambah nilai Z yaitu 3, berarti 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 16 ditambah 9 25. Maka R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Maka di sini R kuadrat yaitu 5 kuadrat. Dikali nilai AY yaitu 4 min 4 AY ditambah 3 AZ karena nilai Z nya 3 dibagi nilai R yaitu 5 tadi, 5. Maka hasilnya 2/25 dikali 9 saat ini hasil pembagian dari yang ini, kemudian dikali min 4 AY tambah 3 AZ per 5 sama dengan 18/15 dikali min 4 AY ditambah 3 AZ per 5. Maka muatan Y sama dengan 4. Jadi kita masukkan ke mari. 4/18/15 dan 4 ini dengan min 4 habis, maka sisanya tinggal 3/5 AZ. Mendapatkan hasil 1,73 AZN. Baik, berikutnya soal ketiga. Soal 3.30. Diberikan muatan titik Q dalam satuan kolom terletak di pusat suatu sistem koordinat bola. Tetapkan flux yang melalui bagian seluas 4pi meter kuadrat pada permukaan bola yang berpusat pada muatan itu dan berjari-jari 3 meter. Maka pada soal tersebut diketahui nilai A sama dengan 4pi meter kuadrat. R sama dengan 3 meter. Ditanya flux, maka penyelesaiannya flux sama dengan E dikali
A. Dan nilai E ini memiliki ketentuan, yaitu Q per 4 pi R kuadrat. Maka kita jabarkan Q per 4 pi R kuadrat dikali A. A-nya 4 pi. Maka di sini bisa dicoret 4 pi dan kita dapatkan Q per R kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai R-nya ke 3, berarti Q per 3 kuadrat sama dengan fluxnya Q per 9 coulomb. Dan kita lanjut ke soal keempat. 4.34. Diberikan nilai A 5 cos R AR ditambah 3 ZE pangkat min 2T per R AR. Tentukan divergensi A di pi, fluksi, Z. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus divergensi A sama dengan 1/R turunan D per DR dalam kurung R dikali AR tutup kurung tambah 1/R D per D flux buka kurung R kali A flux ditambah D per DZ dalam kurung AZ. Maka kita masukkan nilainya. Untuk turunan nilai AR nya itulah 5 cos R. Maka hasil dari turunan 5 cos R kita dapatkan 5 cos theta per R, karena tinggal R ini. Kemudian kita jumlahkan, karena nilai fluksi pada soal tidak diketahui maka nilainya 0. Langsung saja kita ke nilai AZ. Turunan dari AZ 3 ZE pangkat min 2 kita dapatkan, kita buat kurung dulu ya, 3E pangkat min 2R itu hasil dari turunan AZ. Tutup kurung dan kita masukkan nilai R nya ya, 5 cos theta per, untuk nilai jari-jarinya kan sudah memiliki nilai 3,14 tambah 3E diturunkan lagi
2R per jadinya 3,14 tutup kurung. Maka karena ini penjumlahan, penyebutnya sama. Hasil dari 5 cos theta sama dengan min 4,999 ditambah hasil dari 3E pangkat min 2R. Karena 2R ini 3,14, berarti di sini 6,28. Kita dapatkan hasil 0,0057. Maka hasil dari pembagian tersebut mendapatkan hasil min 1,59. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Soal 4.37 diberikan A 10 sin kuadrat theta per R AR. Tentukan variansi A pada 2, pi per 4, flux. Caranya sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan koordinat silindris, yaitu diferensi A. Karena di sini tidak diketahui nilai flux dan nilai Z-nya, maka kita cukup memasukkan turunan dari nilai AR-nya saja. Kita masukkan nilai A-nya 10 sin kuadrat theta per R sama dengan ini dikali 10 sin kuadrat theta per R kuadrat sama dengan 10 sin kuadrat. Nah, untuk tetanya kita masukkan sudut 45 derajat. Kenapa kita masukkan sudut 45 derajat? Karena hasil dari sudut 180 dibagi 4. Makanya kita masukkan nilai 45 per, untuk nilai R-nya diketahui 2, maka 2 kuadrat sama dengan 10 sin kuadrat 45 sama dengan 0,707106 kuadrat per 2 kali 2 karena 2 kuadrat sama dengan 4. Baik, kita bagikan dan mendapatkan hasil 5/4 sama dengan 1,25. Selesai. Karena ini soal terakhir, maka berakhirlah pembahasan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.